Cara mengendalikan egoisme, menemukan keseimbangan dalam hidup. Egoisme adalah bagian dari diri manusia yang secara alami muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri, hingga kecenderungan untuk memprioritaskan kebutuhan pribadi di atas orang lain. Meskipun memiliki ego yang sehat penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian, ketika egoisme tumbuh tanpa batas, hal itu dapat mengganggu hubungan, merusak keputusan, dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup. Mengendalikan egoisme bukan berarti menghilangkannya sepenuhnya, tetap lebih kepada menemukan keseimbangan yang tepat antara memenuhi kebutuhan pribadi dan menghargai orang lain. 1. Memahami akar dari ego. Langkah pertama dalam mengendalikan egoisme adalah dengan memahami dari mana datangnya sikap egois tersebut. Egoisme seringkali tumbuh dari rasa takut, ketidakamanan, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya, seseorang mungkin menjadi egois karena takut kehilangan sesuatu yang berharga, seperti perhatian atau cinta. Dengan mengenali penyebab dasar dari egoisme, kita bisa mulai menyadari bahwa tindakan egois tersebut bukanlah solusi yang tepat. 2. Mengembangkan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan mengembangkan empati, kita dapat melihat dunia dari perspektif orang lain yang pada gilirannya dapat mengurangi kecenderungan kita untuk bertindak egois. Untuk mengasah empati, cobalah mendengarkan orang lain dengan lebih baik, tanyakan bagaimana perasaan mereka, dan berusaha untuk benar-benar memahami situasi mereka. Ketika kita benar-benar peduli dengan perasaan dan kebutuhan orang lain, keinginan untuk selalu mementingkan diri sendiri akan berkurang. Belajar mengalah dan berbagi. Mengendalikan egoisme juga berarti belajar untuk mengalah dan berbagi. Ini bukan tentang mengorbankan kebutuhan kita sendiri sepenuhnya, tetapi tentang menemukan cara untuk mencapai kompromi yang sehat. Dalam situasi tertentu, mengalah atau berbagi dapat menciptakan lebih banyak kebahagiaan dan kedamaian bagi semua pihak yang terlibat. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti berbagi waktu atau sumber daya, dan perhatikan bagaimana tindakan-tindakan ini membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. 4. Refleksi diri dan penerimaan keterbatasan. Refleksi diri adalah alat yang kuat dalam mengendalikan egoisme. Dengan meluangkan waktu untuk merenung tentang tindakan kita dan dampaknya pada orang lain, kita bisa mulai melihat bagaimana egoisme kita mempengaruhi hubungan dan lingkungan sekitar. Terimalah bahwa kita semua memiliki keterbatasan, dan bahwa tidak mungkin untuk selalu memenuhi semua keinginan kita tanpa mengorbankan kesejahteraan orang lain. Dengan menerima keterbatasan ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai dan memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mempraktikkan kebaikan dan kedermawanan. Melakukan tindakan kebaikan secara sadar dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi egoisme. Kebaikan bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis dengan orang lain. Ketika kita berlatih kedermawanan, kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki atau capai untuk diri kita sendiri, tetapi dari dampak positif yang kita ciptakan dalam kehidupan orang lain. Mengembangkan kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kunci untuk mengendalikan egoisme. Ini melibatkan mengenali pikiran, perasaan, dan motivasi kita yang sebenarnya. Ketika kita sadar akan dorongan egois yang muncul, kita dapat memilih untuk tidak menuruti dorongan tersebut dan sebagai gantinya mencari jalan yang lebih seimbang. Teknik meditasi atau mindfulness dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, karena mereka melatih kita untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar. Menetapkan batasan yang sehat. Mengendalikan egoisme juga melibatkan menetapkan batasan yang sehat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ini berarti mengetahui kapan harus berkata tidak dan kapan harus berkompromi. Batasan yang sehat memungkinkan kita untuk menjaga kesejahteraan kita sendiri tanpa menjadi egois. Mereka membantu kita menyeimbangkan antara memberi kepada orang lain dan menjaga kebutuhan kita sendiri. 8. Menghargai kerjasama dan kebersamaan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan menghargai nilai kerjasama dan kebersamaan, kita dapat melihat bahwa mementingkan diri sendiri bukanlah cara yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Kerjasama yang baik seringkali melibatkan pengorbanan sebagian dari keinginan pribadi demi kebaikan bersama. Dengan menghargai kebersamaan, kita bisa mengurangi kecenderungan egois dan belajar bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih besar. 9. Mengembangkan rasa syukur. Rasa syukur adalah antidot alami terhadap egoisme. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan orang-orang di sekitar kita, kita cenderung merasa cukup dan tidak perlu selalu mencari lebih banyak untuk diri kita sendiri. Praktekkan rasa syukur dengan secara teratur, merenungkan hal-hal baik dalam hidup Anda, dan biarkan perasaan ini mengurangi dorongan egois yang mungkin muncul. 10. Meminta bantuan dan dukungan. Mengendalikan egoisme adalah perjalanan yang menantang, dan tidak ada salahnya untuk meminta bantuan. Ini bisa berupa meminta umpan balik dari orang-orang terdekat tentang sikap kita, atau mencari bimbingan dari seorang mentor atau konselor. Dengan mendapatkan perspektif eksternal, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi area di mana egoisme kita mungkin menghambat kemajuan kita, serta menemukan cara-cara baru untuk mengatasinya. Kesimpulan. Mengendalikan egoisme bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Dengan mengembangkan empati, mengasah kesadaran diri, dan menghargai kebersamaan, kita dapat belajar untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kepentingan orang lain. Proses ini mungkin memerlukan waktu dan usaha, tetapi hasilnya adalah hubungan yang lebih sehat, keputusan yang lebih bijak, dan kehidupan yang lebih damai serta bahagia.